warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatia Kurotoaini, mahasiswi semester 1 jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kimia. Dalam konsep dasar kimia terdiri atas yang pertama, ilmu kimia, yang kedua, klasifikasi materi, yang ketiga, sifat materi, yang keempat, perubahan materi, yang kelima, pengukuran, yang keenam, aturan angka penting. Dalam ilmu kimia terdiri atas struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Yang pertama, struktur materi. Struktur materi adalah komponen pembuat materi. Contohnya adalah rumus kimia pada air atau H2O tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O yang saling berkaitan. Yang kedua, sifat materi. Sifat materi adalah yang dipengaruhi oleh susunan materi tersebut. Dalam sifat materi terdiri atas 2. Yang pertama, sifat fisik. Sifat fisik yaitu sifat yang dapat diukur, diamati, dan dirasakan. Yang kedua adalah sifat kimia, yaitu sifat atau ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Contohnya adalah air. Sifat fisik dari air adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, dan titik didihnya tinggi. Sifat kimia dari air adalah dapat melarutkan zat yang bersifat polar. Selanjutnya, perubahan materi atau zat. Dalam perubahan materi atau zat terdiri atas 2, yaitu perubahan fisik atau perubahan yang wujudnya saja. Contohnya adalah air membeku, kayu yang menjadi meja. Yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya adalah perkaratan pada besi. Selanjutnya adalah energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa maksudnya adalah dalam proses perubahan materi selalu melibatkan energi yang menyertai perubahan tersebut. Konsep dasar kimia yang kedua adalah klasifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah meja dan garam dapur. Dalam klasifikasi materi terbagi atas 2. Yang pertama, zat tunggal, yaitu zat yang berdiri sendiri dan murni. Dalam zat tunggal terbagi atas 2 lagi, yaitu zat tunggal sederhana yang tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi kimia. Contohnya adalah Cu atau tembaga dan Ze atau seng. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari gabungan 2 unsur atau lebih. Contohnya adalah air atau H2O. Yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah gabungan 2 zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Dalam zat campuran terdiri atas 2 lagi, yaitu campuran homogen atau campuran yang komposisi setiap tempat dan campuran tersebut selalu sama. Contohnya adalah larutan gula dan larutan garam. Yang kedua adalah campuran heterogen atau campuran yang komposisi setiap tempat dan campuran tersebut berbeda. Contohnya adalah campuran air dan pasir. Konsep dasar kimia yang ketiga adalah sifat materi. Sifat materi terbagi atas 2 lagi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan diamati. Yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat yang dapat diamati dengan melakukan perubahan atau reaksi kimia. Dalam sifat kimia terbagi atas 2 lagi, yaitu sifat ekstensif, contohnya massa, panjang, dan volume. Sifat intensif, contohnya suhu dan titik leleh. Konsep dasar kimia yang ketiga, yang keempat adalah perubahan materi. Dalam perubahan materi terbagi atas 2, yaitu materi fisika, contohnya lilin yang dibakar dan es batu yang mencair. Materi kimia, contohnya besi yang berkarat dan buah yang busuk.
Konsep dasar kimia yang kelima adalah pengukuran. Dalam pengukuran terbagi atas beberapa hal, yaitu massa dan berat. Massa adalah menunjukkan ukuran kuantitas, berat menunjukkan gaya yang diberi atau gravitasi. Yang kedua dari pengukuran adalah volume. Volume adalah menyatakan ukuran atau jumlah isi zat air. Yang ketiga adalah kecepatan atau intensitas. Intensitas atau kecepatan adalah perbandingan suatu benda terhadap volumenya. Yang keempat dari pengukuran adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas. Yang keenam dari konsep dasar kimia adalah aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya 218 sama dengan 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah penting. Contohnya 2018 sama dengan 4 angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan koma dengan angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 21,80 sama dengan 4 angka penting. Berikutnya adalah semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas garis bawah. Yang terakhir, angka 0 di sebelah kiri dan kanan desimal bukan angka penting. Sekian penjelasan saya tentang konsep dasar kimia. Semoga membantu. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.